masa lalu itu yang sudah kita lakukan ya, masa lalu masa lalu ya masa lalu gue ya masa lalu gue gitu. Kok kayak kartun itu ya. Iya. Oke guys, balik lagi di Sudut Pandang. Kali ini kita udah memasuki di episode yang ketiga dengan balik lagi dengan gua Victor dan di sana ada Fedi Budiman masih di sini juga. Kita dari Jujur Aja. Yes. Nah, kalian yang udah ngikutin kita dari episode-episode sebelumnya tahu kalau kita memang membahas topik-topik tuh yang lagi hangat ya untuk dibicarakan gitu. Termasuk di episode ketiga ini gitu. Menurut gue episode ini kita bakal ngebahas satu topik yang sebenarnya cukup sulit gitu. Menurut gue sulit untuk dibahas. Tapi ini menarik karena menurut gue banyak dari teman-teman sekalian juga yang mungkin sedang di tengah pergumulan topik ini gitu. Wow. Ya, jadi di topik ini kita mau bahas mengenai privilege. Wow. Privilege ini kan lagi rame banget nih di social media maupun di society mungkin ya, banyak pembicaraan mengenai privilege ini dan banyak muncul pertama-tama juga karena perdebatan yang panjang antara orang-orang yang underprivileged, gue nyebut aja underprivileged sebagai orang-orang yang mungkin merasa kurang memiliki privilege gitu ya. Mereka ngerasa akhirnya memiliki pandangan kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, mereka bisa bilang, ya lu mah enak, lu punya support dari orang tua, lu mah enak, lu lahir dari keluarga yang berada, lu mah enak, lu lulusan dari universitas luar negeri bahkan, lu mah enak, lu mah punya modal buat memulai ini dan itu gitu. Muncullah akhirnya kayak rasa orang-orang lain punya privilege gitu. Tapi yang di other hand gitu ya, orang-orang yang with privilege ini gitu, mereka juga ngerasa gitu kalau, well, kenapa lu mesti ngomongin begitu gitu? Sedangkan di posisi gue juga kerja keras, men. Gue juga banting tulang, gue juga mesti mikirin ini dan itu. Dan lu gak tahu permasalahan yang gue hadapin kan, lu gak tahu kesulitan yang gue temui kan gitu. Gue juga ketemu permasalahan ini dan itu gitu. Gue juga kerja keras dan lu gak appreciate kerja keras gue, cuma ngeliat dari privilege gue gitu. Nah itu akhirnya bikin satu topik yang rame gitu ya. Makanya kita mau bahas di sini di Sudut Pandang supaya kita bisa sedikit menyampaikan dari sudut pandang kita gitu ya, Peng ya. Ya. Kalau dari lu gimana, Peng? Mungkin lu bisa memulai duluan? Wah, gue ya. Kalau gue sih mau mulai dengan say thank you buat kalian mungkin yang menyaksikan dan juga mendengarkan podcast dari sudut pandang ini dari episode 0 sampai hari ini episode 3. Thank you banget buat dukungan dan support kalian. Jangan lupa kalau misalnya emang pengen ada sesuatu yang kalian sampaikan ke kita, pengen kasih input, kasih komen, please let us know ya, kirim ke email kita, tulis komen di bawah kalau lo nonton ini di YouTube. Nanti kita kasih tahu di akhir dari podcast ini kalau kalian mau kirim email mau kemana ya. Oke, ngomongin soal privilege. Mungkin paling gampang memang kita mulai dengan background masing-masing kita dulu kali ya, Toh ya. Yes. Sebelum kita ngebahas tentang orang lain, kita ngebahas dulu dari kita sendiri. Kalau kita ngomong privilege itu kan seperti tadi Victor bilang, intronya adalah bahwa setiap orang dilahirkan dengan start yang berbeda. Sebenarnya sih startnya semua sama ya sebenarnya. Kita dilahirkan ke bumi ini lewat perut atau rahim seorang ibu. Karena memang Tuhan menciptakan kehidupan baru dari rahim seorang ibu gitu. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah kondisi. Kondisi dari dimana kita dilahirkan. Dari gue sendiri, gue bisa bilang bahwa gue bersyukur bahwa gue lahir di sebuah keluarga yang gue bisa bilang lengkap ya, bahwa sampai detiknya sampai hari ini orang tua gue masih ada, mereka dalam keadaan yang sehat. Gue juga punya kakak adik ya, gue anak tengah, gue anak kedua dari 3 bersaudara dan kita juga cukup dekat semuanya. Kita punya komunikasi yang baik, menjunjung tinggi arti kekeluargaan dan itu juga terpancar dari keluarga besar bahwa gue juga punya sepupu yang dekat. Nggak setiap orang punya keluarga besar yang seperti itu. Jadi gue juga tumbuh tuh banyak orang yang berkata, enak ya lo punya saudara tuh sepupu semua pada deket, bisa ngumpul bareng, bisa ngobrol, sama kakak adik lo bisa ngobrol, karena nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi gue besar dengan pemahaman seperti itu bahwa sebuah keluarga itu harusnya seperti ini ya gitu. Kemudian tambahannya adalah bahwa kondisi ekonomi keluarga gue bisa dibilang berkecukupan. Bahkan bisa dibilang ada satu titik
berlebih nih gitu, cukup berlebih gitu. Dan gue mensyukuri semua itu karena kerja keras dari bokap gue gitu kan. Bokap gue latar belakang dia adalah seorang penerbang alias pilot. Dan ya yang kita tahu bahwa seorang pilot itu pemasukannya nggak kecil loh gitu. Apalagi bokap gue juga pernah diberikan kesempatan untuk bekerja di airlines di luar negeri, dan itu buat gue sih merupakan sebuah titik yang lompatan yang cukup besar untuk karir kehidupan bokap gue ya, dan itu dirasakan sama anak-anaknya dan istrinya, yaitu gue sendiri gitu. Privilege berarti buat lo ya? Itu buat gue jadi sebuah privilege, betul, sehingga gue bisa sekolah yang cukup bagus, kemudian melanjutkan pendidikan gue ke kuliah yang juga cukup bagus gitu. Dan tapi menurut gue sih privilege yang bisa gue nikmati sebenarnya sampai di titik itu sih, titik perkuliahan. Karena tahu kan, lo tahu sendiri dong, ketika kita lulus dari perkuliahan, welcome to the new world gitu kan. Welcome to the real world, bukan new world, sorry. Welcome to the real world gitu kan, bahwa nah, di sini nih lo lepas dari tanda kutip ya, lepas dari privilege itu sebenarnya, walaupun ya saat gue masih hidup dengan orang tua ya privilege-nya masih dapat dirasakan lah. Tapi ya pelan-pelan kan privilege-nya mulai lepas gitu, mulai berdiri sendiri. Apalagi ketika sudah menikah gitu kan. Gue sudah menikah, ya gue udah bener-bener lepas dari itu, sehingga gue harus mencari sendiri gitu kan. Mungkin kita stop sampai situ dulu aja, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sekarang gue lempar kembali ke Victor dulu, supaya juga viewers dan juga listeners kita bisa mendapatkan dua sisi nih, dari dua sudut pandang kita ya, privilege kita tuh seperti apa. So silakan Toy. Kalau dari gue, mungkin gue juga bisa bilang sebenarnya gue termasuk yang menerima privilege juga gitu. Jadi ya, tapi gini, balik lagi, gue sebelum menjelaskan lebih detail mengenai background gue gitu ya, gue menyadari topik ini sebenarnya sensitif ke beberapa bagian, tapi kita mau bahas ini se-real mungkin menurut pendapat kita gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sama-sama melengkapi sudut pandangnya gitu. Ada dua topik besar sebenarnya yang dimunculkan dari privilege ini. Pertama, muncul karena menurut gue masalah dari ego gitu ya. Ego tuh muncul gini, maksudnya misalnya let's say white privilege gitu, atau golongan tertentu yang memiliki privilege, atau suku tertentu yang memiliki privilege, it's real gitu. Dan itu biasanya muncul dari perasaan superiority atau inferiority, yang merasa diri lebih rendah atau merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. It's real gitu. Superiority kita menyadari, superiority inferiority. Yeah. Okay. It's real gitu. Kita nggak mau bilang kalau well, privilege itu nggak real lah gitu. Itu real gitu. Itu terjadi kok di dunia kita terjadi. Yang kedua itu adalah masalah yang lebih di society, yang lebih kita mau fokus bahas kali ini gitu ya. Kita lebih mau fokus ke yang ini gitu. Topik yang kayak orang tadi Fedi juga ada cerita mengenai background ya, seperti background kita itu akan mempengaruhi. Nah, itu privilege yang kita mau bahas. Nah, kalau dari background gue juga lahir, gue juga kebetulan anak tengah nih. Kita sama-sama anak tengah ya pengen. Ternyata anak ya. Tengah gitu ya. Kita anak kedua. Itu the best sih sebenarnya. Jadi psikologisnya sedikit banyak kita cocok nih sebenarnya. Kita tahu lah rasanya jadi anak tengah. Iya. Iya, gue juga anak tengah, dan dari 3 bersaudara laki-laki semua gitu. Buat gue juga, bokap nyokap gue juga mencukupi kehidupan dari masa kecil gue dan lain sebagainya. Gue nggak pernah ngerasa kekurangan. Gue punya rumah yang cukup nyaman, keluarga yang juga cukup harmonis gitu. Gue bersyukur akan itu semua, tapi yang jadi problem itu adalah gue tumbuh dengan lack of self-confidence, gue secara pribadi. Bukan masalah apa yang terjadi di keluarga gue dan apa yang ditreat oleh keluarga gue, bukan. Tapi gue secara pribadi tumbuh dengan kondisi seperti itu, gitu. Yang ditambah lagi, gue pernah mengalami dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lain gitu, dengan kakak gue sama dengan adik gue gitu. Dan itu menimbulkan permasalahan gue secara psikologis gitu. Jadi gue ngerasa kayak, kebetulan kakak gue pinter gitu ya, jadi secara nilainya juga bagus. Jadi kayak gue pernah ngalamin kayak di satu momen di sekolahan yang kayak dibandingin, kok nilainya nggak kayak kakaknya sih, kakaknya kan ranking kayak gitu-gitu. Itu problem buat gue, dan gue ngerasa iya ya, gue kenapa gue begini dan lain sebagainya. Itu membuat gue ngerasa gue underprivileged di titik itu, gue rasa. Karena gue ngerasa kok iya ya, gue nggak sepintar koko gue dan lain sebagainya gitu. Itu rasa yang muncul selama gue bertumbuh sampai satu titik gue bisa solve itu sendiri. Mungkin solve-nya itu nanti seiring proses kita diskusi ya pengen, nanti baru gue akan share gitu. Tapi that's my background gitu. Gue mengalami seperti itu, jadi
makanya gue bilang topik ini berat banget karena menurut gue pun rentan banget terhadap permasalahan rasa seperti itu gitu, rasa underprivileged lah dan lain sebagainya. Yang akhirnya juga menimbulkan diri gue kalau lagi memiliki privilege juga ya ada titik senangnya gitu, kayak menikmati itu karena ya itulah dinamika yang mungkin titik lemah dari gue gitu ya. Gue mudah gitu di titik ini gitu. Makanya gue bilang topik ini agak berat, tapi let's solve dengan kita sama-sama diskusi di sini gitu. Tapi gimana pandangan lo mengenai privilege ini sendiri berarti Peng, setelah kita sama-sama share dari sedikit background kita gitu ya? Kalau menurut gue sih, dari berkaca sama pengalaman sendiri ya sebenarnya yang membedakan, betul start setiap orang itu beda-beda. Cuma memang pada akhirnya menentukan ya setelah itu sikapnya seperti apa gitu. Karena kita bisa melihat ada orang juga yang privilege-nya bagus gitu kan. Ya takaran privilege orang juga menurut dunia kan ya itu tadi yang seperti lo bilang. Latar belakang keluarganya adalah keluarga berada, misalnya posisinya di mana. Tapi kita bisa melihat juga ada yang enggak tuh, ada yang startnya sebenarnya nggak bagus. Kita ambil yang paling gampang deh, yang dari hal yang kita suka ya. Kita nggak usah muluk-muluk. Dari sini gue sama Victor ini punya satu kesamaan yaitu kita sama-sama suka sepak bola. Dan kita juga membela klub yang sama nih ya. Yoi. Itali tuh yang kemarin baru juara 9 kali ya. Yoi. Kebetulan ada satu pemain yang menurut gue dia adalah satu contoh bahwa privilege is nothing. Start ya, kalau kita ngomong soal start, dia itu punya start sebenarnya nggak bagus. Ya dia adalah seorang Cristiano Ronaldo, kita udah tahu lah. Buat penggemar sepak bola, kita tahu dia itu siapa. Tapi kita kan juga mungkin sedikit banyak juga tahu seperti apa backgroundnya, bahwa dia itu lahir di sebuah pulau Madeira yang di Portugal, yang bisa dibilang kota kecil lah di Portugal gitu kan. Dia tumbuh itu ayahnya alkoholik, jadi dia nggak punya figur bapak. Dan dia juga sempat punya masalah soal kesehatan, soal jantungnya, sehingga harus dioperasi, punya kelainan jantung lah, gue lupa di usia keberapa. Tapi kita bisa lihat rentetan startnya sebenarnya nggak bagus. Nah, kalau gue bilang dari sisi Ronaldo ini, privilege-nya muncul itu ketika dia satu pertandingan Sporting Lisbon lawan Manchester United. Itu pertandingan persahabatan kalau nggak salah, di mana Lisbon itu menang 3-1. Nah di situ Ronaldo menunjukkan hasil dedikasi dan kerja keras dia, sehingga pelatih saat itu Sir Alex Ferguson langsung jatuh cinta banget, dan langsung saat itu juga dia langsung ngejar, dan akhirnya the rest is history. Nah, privilege Ronaldo menurut gua adalah ketika dia pindah ke Manchester United. Di situ dia benar-benar memanfaatkan segala start barunya, di mana dia benar-benar kerja keras. Banyak cerita juga bahwa dia menambah porsi latihan, dan jadi dia benar-benar mempergunakan privilege barunya ini, start barunya ini dengan maksimal, sehingga sampai hari ini ya kita bisa lihat di umur yang 35 tahun dia masih kayak orang 25 gitu, masih mencetak banyak gol, fisiknya prima banget. Jadi menggunakan privilege itu dengan pengorbanan. Jadi menurut gue privilege itu bagaimana menjadi berhasil adalah pengorbanan. Karena kalau lo nggak berkorban, sebesarnya keinginan lo untuk menjadi baik, kalau nggak berbanding lurus sama dengan pengorbanan, it's going to be nothing gitu, nggak akan sia-sia. Ya kira-kira begitu sih kalau menurut gue sih, kalau kita ngambil satu contoh dengan satu contoh figur ini ya, itu ya sudut pandang gue sih. Tapi menurut gue ya, Peng, maksudnya walaupun lu menceritakan gimana latar belakang Ronaldo dan dia keep fighting untuk bisa mengejar posisi dia sekarang gitu ya, tetap aja akan muncul orang yang bilang ya dia mah enak lahirnya di Eropa gitu, punya opportunity yang terbuka untuk bisa main di klub Eropa, terus dilihat oleh scout di Eropa gitu. Tetap aja muncul kan maksudnya seperti itu. Dan apakah, mungkin gue nanya ke lu nih gitu ya, menurut lu apakah berarti talent yang dimiliki Ronaldo itu privilege atau enggak berarti sebenarnya? Kalau menurut gue sih, talenta itu of course adalah sebuah privilege. Tapi gue lebih melihat itu sebagai sebuah modal sih. Modal pertama dari setiap manusia, bahwa sang pencipta itu pasti menitipkan sebuah talenta, sebuah bakat untuk kita semua, dengan bidangnya ya juga masing-masing gitu. Karena menurut gue itu adalah sebuah modal awal. Itu adalah potensi kita untuk memperkerjakan
talenta yang sudah dititipkan gitu kan. Latar belakang setiap orang tuh pasti beda-beda. Tinggal bagaimana dia melihat latar belakangnya itu sebagai sebuah keuntungan atau sebuah keburukan atau sebuah setback atau sebuah kemunduran. Karena kayak tadi lo bilang gitu kan bahwa dia mah enak karena lahir di Eropa. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Kita balikan lagi. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia melihat pembandingannya kepada dirinya sendiri gitu. Otomatis sih sebenarnya menurut gue sih setiap orang pasti kalau melihat namanya pembanding pasti akan ngeliat ke dirinya sendiri dulu, ke kondisi dirinya dia dulu sendiri. Ya itu lumrah, itu juga terjadi sama gue kok. Gue juga nggak memungkiri bahwa nggak mungkin gue nggak membandingkan diri gue dengan orang lain. Iya pasti pernah gue melakukan itu. Tapi pada akhirnya kita melihatnya begini, kita melihat orang lain yang sudah di posisi yang lebih baik, misalnya sudah ketok palunya semua orang gitu bahwa sukses. Dia sudah di posisi situ, dia dengan pemasukan seperti apa, misalnya pendapatan seperti ini. Gue melihatnya adalah apa yang membuat dia bisa sampai ke situ. Jadi lebih ke sekarang apa yang bisa memotivasi gue untuk bisa mempekerjakan talenta gue atau mempekerjakan privilege yang sudah ada di gue to become something gitu. Jadi gue lebih melihat ke apa sih yang bisa gue ambil dari orang ini positifnya gitu. Karena kita kalau ngomong soal perbanding mah kita nggak akan ada habisnya gitu. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Again, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pada akhirnya kita akan melihat diri kita jadi kecil terus jadinya. Karena gua nggak ini, karena gua nggak itu. Itu adalah namanya penyalahgunaan privilege kalau menurut gue sih. Jadinya menyalahgunakan talenta dan bakat yang sudah ada diri kita dan malah kita mengecilkan diri kita sendiri. Ya, menarik sih. Karena menurut gue berarti kalau dari sudut pandang lu harusnya dimanapun posisi start lu, jangan give up dengan kondisi itu gitu ya. Ya. Betul. Kita ngebahas mengenai privilege, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat satu video yang ngebahas mengenai privilege itu. Mungkin kalian bisa cek juga di YouTube. Ini ngebahas mengenai starting line gitu ya. Jadi ada beberapa anak muda gitu ya, disuruh kumpul di satu lapangan gitu. Terus ada gurunya nih, kayaknya gurunya gitu ya. Gurunya berdiri di depan, dia bilang siapa yang mencapai garis finish duluan akan menerima $100 gitu. Terus anak-anak itu suruh berbaris di satu line gitu. Terus kalau lu ngerasa lu sesuai masuk kriteria ini, lu maju 2 langkah dan lain sebagainya. Akhirnya dia bacain beberapa kriteria dan ada orang yang melangkah jauh ke depan, ada yang masih stay di starting line-nya gitu. Nah, apa yang dia sebutin di situ kan semuanya sebenarnya privilege yang sebenarnya kita alami atau kita boleh miliki realita sebagai sebagai gift yang kita terima, mungkin bahkan tanpa kita melakukan apapun kita udah menerima itu gitu. Misalnya ya kayak tadi yang kita udah share di background kita, mungkin dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang berkecukupan, itu semua privilege gitu. Jadi memang starting line kita berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue gini ya, gue ngerasa, makanya gue bilang topik ini berat buat gue karena gue sendiri pun sangat amat mudah jatuh ke dalam lubang ini. Karena menurut gue akar dari permasalahan privilege yang kita bahas ini adalah rasa iri. Tadi Fedi juga udah berkali-kali mention gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan orang kan akan selalu muncul rasa iri. Kok dia begini, kok dia udah begitu, kok gue masih begini gitu. Dan pembanding ya, selalu membandingkan diri kita. Itu rentan banget buat gue. Tapi balik lagi nih, gue mau share kalau sudut pandang gue mengenai privilege, harusnya topik ini nggak perlu ada gitu. Nggak perlu ada, kenapa? Karena balik lagi kayak di episode pertama kita udah bahas mengenai purpose gitu ya. Gue mempercayai sekali kalau setiap kita itu diciptakan bukan kebetulan. Diciptakan dengan purpose, dengan tujuan. Dan setiap kita dikasih purpose, tujuan, calling kita beda-beda gitu. Jadi dengan tujuan kita diciptakan itu, kita punya panggilan untuk melakukan sesuatu. Kita ada tujuan dalam hidup ini yang bukan cuman sekedar ya udah go with the flow, mengejar titik yang sama, mengejar kesuksesan dan lain sebagainya. Menurut gua nggak seperti itu gitu. So that's why makanya gua setuju kayak tadi juga Fedi bilang, orang diciptakan dengan tujuan dan diberikan talenta gitu untuk bisa menjadi potensi. Apakah lu mau develop talenta itu atau enggak, atau lu terus membandingkan diri lu dengan orang lain yang quote unquote mungkin bertalenta lebih daripada lu gitu. Lu akan terus ngerasa diri lu kecil kayak tadi Fedi bilang. Dan akhirnya ketika lo membandingkan diri terus sama orang lain, lo jadinya nggak mau untuk memulai. Jadi betul. Gue nggak punya apa-apa nih, gue cuma segini doang. Nanti gue bikin ini bikin itu, bisa nggak ya? Gimana ya? Nah iya, makanya yuk lah.
Jujur aja Iya, kita harus makanya. mulai dari dulu lah. Iya, makanya menurut gua sudut pandang gua gini. Yes, kita memang di society, di dunia yang menilai segala sesuatu dengan satu titik yang sama gitu ya. Ya. Kita di brainwash dan dari kecil untuk terbiasa gitu. Membandingkan diri kita dengan orang lain, terus mengejar satu goal yang sama, which is kesuksesan mungkin, kaya, karir yang baik, dan lain sebagainya. Itu kita dibikinin goals-nya itu gitu. Takaran yang diberikan kepada kita dari Betul. awal pasti begitu. Betul, itu Ya. kayak kita di set begitu gitu. Setiap dari kita mengalami itu. Padahal kalau kita mau menggali kepada diri kita sendiri gitu ya, kepada kenapa kita diciptakan, potensi apa yang kita diberikan, talenta apa yang diberikan, dan apa yang sebenarnya menjadi calling-nya kita, purpose-nya kita gitu. Kita Ya. akan menyadari kalau sebenarnya deskripsi dari video yang tadi gue gambarkan itu, menurut gue nggak bener gitu. Menurut gue itu nggak sesuai, karena sebenarnya menurut gue, walaupun digambarkan starting line kita beda-beda, kita punya privilege dan lain sebagainya, tapi finish line kita juga nggak sama, men, gitu. Jadi nggak bisa kita gambarkan finish line kita sama, starting line kita beda-beda, gitu. Itu memang penggambaran kalau kita mengejar satu goal yang sama. Kita mengejar satu kesuksesan, kita mengejar satu karir tertentu, kita mengejar apa yang dipandang oleh society or dunia ini sebagai, oh itu goals yang harus dikejar setiap orang, gitu misalnya, gitu. Ya. Tapi menurut gua, coba misalnya kayak tadi contohnya Fedi bilang gitu, misalnya Ronaldo gitu ya. Dia menyadari dia punya talenta dan dia kerja keras untuk melatih itu gitu. Itu titik di mana menurut gue dia menyadari kalau dia memiliki talenta di situ dan dia mengasah itu mati-matian, mengasah potensinya supaya memang benar-benar memberikan manfaat buat hidupnya dan membawa dampak gitu. Balik lagi dampak nih yang seperti kita bahas di episode 1. Jadi menurut gue daripada lu sibuk membandingkan diri lu dengan orang lain gitu, lebih baik lu coba bertanya kepada diri lu, merenungi gitu. Sebenarnya apa sebenarnya tujuan lu hidup dan apa talenta yang sebenarnya lu punya dan apa yang sebenarnya bisa lu bawa dampak kepada sekitar lu gitu. Karena dampak itu pasti membawa efek pada orang lain, bukan kepada diri lu sendiri. Yang which is di dunia ini mengajarkan kesuksesan itu ya mostly dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Betul. Jadi ya lu kaya dan lain sebagainya. Tapi menurut gua dampak yang harusnya di-achieve dari setiap orang itu adalah membawa impact kepada orang lain gitu. Iya. Tapi dari video itu sih yang nanti kita bisa sertakan linknya di bawah description-nya, di description kita ya, ada link di situ, ntar coba klik untuk supaya bisa lo tahu nih apa yang kita bahas. Tapi di satu video itu ada hal yang menarik yang satu hal menarik yang gue bisa ambil juga itu adalah bahwa orang-orang yang berada di garis terdepan nih dengan tadi kita bilang background dari video itu adalah dengan privilege masing-masing. Di situ dia mengajak untuk melihat ke belakang bahwa gini loh, kita punya start yang berbeda, setiap dari kita punya keuntungannya masing-masing, dan di video itu mengajarkan bahwa hey kalian orang yang garis terdepan, coba lihat ke belakang, lihat bahwa ada orang yang tidak memiliki start seperti kalian. Bukan salah lo ya, bukan salah kalian karena kalian lahir dengan kondisi seperti Gifted itu. ya. Iya, istilahnya gifted gitu, dikaruniai keuntungan itu. Tapi coba ngeliat ke belakang, belajar untuk berempati sama kisah hidup orang. Jadi yang gue ambil juga itu sih, bahwa journey orang beda-beda. Lo yang di garis terdepan justru harus melihat ke belakang dan lihat dengan keuntungan yang lo punya nih, apa yang lo bisa lakukan untuk mengajak orang-orang yang di garis terbelakang itu untuk sama-sama kita maju ke depan. Again, itu kembali lagi juga berbicara tentang menjadi dampak. Belajar kita berempati sama hidup orang, belajar kita berempati untuk istilahnya kan putting yourself in someone else's shoes gitu kan. Belajar untuk mengambil posisi dia. Kemudian kita bisa bikin apa nih untuk bisa membantu dia. Itu menjadi dampak namanya. Dan menurut gua itu lebih itu yang namanya memperkerjakan keuntungan lo dengan makna yang jauh lebih besar dibanding hanya untuk mengejar kesuksesan diri sendiri. Yes. Tapi mungkin satu poin lagi yang gue mungkin mau tambahin mengenai privilege ini gitu ya, Peng. Kalau menurut gue, once lu jatuh ke dalam permasalahan ini gitu ya. Ini balik gue juga ngomong ke diri gue sendiri gitu. Baik yang tadi mengenai membandingkan antar golongan, ras dan lain sebagainya, masalah ego. Menurut gue poin yang kedua ini yang kita membandingkan secara society diri kita dengan orang lain ini, kita membandingkan
memiliki akarnya adalah rasa iri gitu ya. Ya. Kita iri dengan si A, kita iri dengan si B. Jadi menurut gue kayak tadi gue sempat mention kalau dua akar dari permasalahan privilege itu adalah satu ego, kedua rasa iri. Tapi menurut gue gini, coba pikir begini. Kalau lu ngerasa orang lain lebih baik dari lu dan diri lu kecil, atau lu justru kebalikannya, lu ngerasa diri lu lebih tinggi daripada orang lain dan orang lain lebih kecil dari lu, berarti lu memandang rendah pencipta lu gitu. Atau penciptanya mereka gitu. Dan Betul. ini yang adalah cara gue berpikir untuk kembali mereflek ke diri gue gitu. Kenapa gue harus membandingkan dengan orang lain, dan dari situ gue merasa diri gue lebih kecil daripada orang lain gitu. Itu berarti gue memandang rendah siapa yang menciptakan gue. Balik lagi dengan kalau di posisi-posisi tertentu saat gue ngerasa gue achieving something, gue ngerasa lebih tinggi daripada orang-orang lain gitu. Balik lagi pertanyaannya ke diri gue sendiri, berarti gue memandang diri gue memandang pencipta mereka itu kecil, lebih rendah gitu. Yang which is gue percaya pencipta kita nggak seperti itu gitu. Makanya memiliki kepekaan kayak tadi yang Fedi bilang gitu, memiliki kepekaan empati terhadap orang lain menurut gue adalah awal untuk kita sama-sama bisa belajar supaya mindset mengenai privilege ini lama-lama mudah-mudahan bisa semakin terkikis gitu ya. Kalau menurut gue, karena setiap kita tuh diciptakan bukan kebetulan, ada tujuannya, ada callingnya, dan well, garis finishnya nggak harus sama gitu, dan obviously pasti nggak sama menurut gue gitu. Iya, benar. Iya, pada akhirnya gini, masa depan itu adalah lembaran baru yang kita tulis masing-masing nih. Dengan semua yang kita punya, semua yang telah kita pelajari, kita mau bikin apa di masa depan gitu. Karena kan masa lalu itu yang sudah kita lakukan. Masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Masa lalu gue ya masa lalu gue gitu. Kok kayak kartun itu ya? Iya. Dan ya satu hal juga yang gue pelajari adalah gini loh, bahwa kita mesti ingat bahwa masa depan itu kan selalu terbuka untuk kita tulis. Keputusan yang kita mau nulis seperti apa ya itu kita loh, kita yang nulis sendiri. Dengan apapun yang sudah kita jalani, latar belakang kita, ingat itu bukan salah kita. Keputusan lo ya itu bisa dibilang salah lo, tapi kan keputusan itu kan ya itu again, keputusan apa yang lo mau ambil untuk memperbaiki lo, bagaimana cara memandang masa depan lo, bagaimana lo memandang diri lo, self worth lo ini sebesar apa sih lo memandang diri lo gitu. Again, dunia penuh dengan perbandingan. Kita di sini belajar untuk coba deh kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita belajar untuk melihat orang yang telah lebih dulu di depan sana yang lebih sukses. Yang kita lihat apa sih yang dia lakukan untuk bisa sampai ke situ. Itu yang kita pelajari, itu yang kita ambil. Karena yang satu gue pelajari juga nih adalah bahwa masa depan itu juga sebenarnya bukan di depan kita loh sebenarnya. Masa depan kita itu ada di dalam diri kita. Namanya adalah potensi. Jadi potensi itu yang kita kerjakan gitu. Dan ini aku juga ngambil dari satu quote ini dari hal yang gue pelajari dari orang lain. So ya, kerjakanlah potensimu gitu. Jangan terus memandang diri lo sendirilah kecil. Kita nggak akan ada habisnya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi dengan dunia sosial media seperti ini, sangat mudah sekali untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. So don't belittle yourself gitu. Oke, mungkin closing statement dari lu, Peng. Kalau dari gue sih, kita ngomong privilege, kita ngomong start yang bagus, itu semua bukan salah kita. Ingat ya, kembali lagi keputusan itu ke tangan lo. Mungkin gue bisa kalimat penutup seperti ini ngomongnya. Everybody wants to be good, but not many are prepared to make sacrifices what it takes to be great. Ngomong kayak tadi contoh yang gue angkat seorang Ronaldo, bahwa dia punya start yang jelek, dia punya privilege yang bisa dibilang sangat kurang, tapi dia berani untuk mengambil keputusan bahwa gue mau menjadi lebih baik, masa depan gue mau jadi lebih baik, dan gue mau berkorban. Dan itu yang membedakan dia dengan pemain-pemain lainnya di angkatan dia dan seusianya dia. Dan gue percaya bahwa masing-masing dari kita, viewers, listeners di sini, you can do better for your future. Jangan melihat alasan apa yang sudah terjadi di belakang sebagai alasan lo untuk tidak mau maju di masa depan. Gitu. Mungkin kalau dari gue,
sadarilah bahwa setiap dari kita sebenarnya gifted. Kita memiliki privilege, walaupun apapun kondisi kalian masing-masing atau bahkan kondisi kita gitu ya. Apapun kondisi kita dilahirkan, kita udah memiliki privilege sebenarnya. Jangan membandingkan dengan orang lain, and be the best version of you gitu. Jadilah pribadi lu yang terbaik. Karena cuma lu yang bisa menjadi diri lu gitu. Kejarlah apa yang menjadi tujuan dari lu diciptakan. So nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Be the best version of you. Yes. Mungkin itu kali. Ya, gimana, Peng? Tapi ini Ronaldo sama Messi jadi jagoan siapa nih? Dua-duanya jago karena satu di Juve, satu di Barca. Gue dukung dua-duanya. Ini si Otto ini pencipta Barca ini. Ini kita mau lanjut lagi nih pembicaraannya soal itu, ha? Gua sih bukan panjang kita bahas mengenai sepak bola ya. Oke. Mungkin kita perlu bikin ini kali ya, episode sendiri untuk ngomongin bola kali ya. Kita 3 episode pertama nih berat-berat. Mungkin kita perlu punya satu episode yang ringan kali ya. Kayak ngangkat sepak bola. Ya. Oke, guys, mungkin segitu untuk episode ketiga. Hopefully bisa berguna untuk teman-teman juga dan bisa sama-sama membuka sudut pandang. Semoga terinspirasi ya. Yes. Kalau kalian mau diskusi atau men-share sudut pandang kalian, silahkan boleh tulis komen di bawah. Kalau kalian nonton dari YouTube atau kalian dengar dari podcast dari Spotify, kalian bisa tulis email kepada kita di jujuraja@gmail.com. Jujur aja gimana, Peng? DJOE@gmail.com. Ya, kalau misalnya lo bingung, lihat di description aja lah di page Spotify kita atau podcast platform ini. Please. Yes, betul. Itu dia. Tulis ke kita mau dengar feedback kalian kok. Ya, kita juga mudah-mudahan juga bisa menggali sudut pandang dari kalian juga, dan kita bisa mendengar dari sudut pandang kalian juga. So, thank you for listening. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye-bye. Promosi dulu ah. Ya, dia promo. Ya, gue juga promo deh. Gue promo juga deh. Nih guys, Jujur Aja guys. Alright.